Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita pada saat ini kita kuduskan dengan bersama mengaku di dalam hati kita demikian. Sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pujian kita, berkat kemurahan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur, Mazmur 78 ayat 1-4 dan diteruskan ayat 12-16 yang demikian. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf.
Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kita teruskan ayat 12 sampai dengan 16. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan, di belahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pengharapan kita, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk menerangi dan mengajarkan kita agar kita mengerti firman Tuhan dan dapat melaksanakannya. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan kali ini. Kau perkenankan kami boleh bersekutu dalam kebaktian kami. Meskipun tidak dalam satu tempat kebaktian, tapi Engkau persekutukan kami dalam kasih-Mu. Kau berkati Tuhan, kebaktian ini yang diadakan di keluarga, dan juga kami semua menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Roh Kudus menerangi kami untuk kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama memperhatikan bagian dari Perjanjian Lama dari Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7 demikian. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pewartaan sabda atau pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah ibadah sebagai tanda kesetiaan. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setia atau kesetiaan bisa kita beri pengertian sederhana, berpegang teguh pada hal yang dilakukan atau dipandang sebagai sesuatu yang harus menjadi bagian dalam hidupnya. Sehingga dia juga tetap patuh, tetap taat kepada yang dihadapi atau yang menyertai dia itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu adalah bagian yang sangat erat dengan iman. Kenapa? Karena iman dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara, ada kata aman. Aman itu artinya memegang teguh. Memegang teguh kepada apa yang dipegang teguh? Memegang teguh pada janji Allah. Janji apa? Janji menyelamatkan manusia. Karena manusia perlu diselamatkan dari kuasa dosa. Dan percaya akan janji Allah ini, memegang teguh kepada janji Allah ini yang disebut beriman. Saudara-saudara, bagaimana dengan bangsa Israel? Bacaan kita, saudara-saudara, bangsa Israel pada saat itu sampai di Rafidim. Rafidim, saudara-saudara, itu adalah persinggahan terakhir sebelum sampai di Gunung Sinai. Dan mereka di sana, saudara-saudara, merasakan kehausan karena di padang belantara itu tidak ada air untuk minum. Ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana. Kemudian mereka bersungut-sungut dan mereka mengatakan begini kepada Musa, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Katanya dulu lebih enak kalau keluar dari Mesir. Nyatanya di perjalanan, lapar, haus, air tidak ada. Dan kami tidak minum, pasti mati. Juga anak-anak kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang haus menginginkan minum, wajar. Dan ketika tidak ada minum dan mereka harus minum, kemudian mereka berseru, sangat wajar. Tetapi ketika kemudian bersungut-sungut, itu yang tidak seharusnya. Apalagi mereka bersungut-sungut kepada Musa yang memimpin mereka. Musa yang dipakai Allah untuk memimpin dan melepaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Dan terlebih, saudara-saudara, mereka harus dilepaskan dari perbudakan dosa juga. Kerohaniannya harus dikembangkan. Untuk apa? Beriman teguh kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Musa menghadap Tuhan. Tuhan, ini keadaan bangsa Israel saat ini seperti ini dan mereka marah dan mungkin akan melempari batu kepadaku. Saudara-saudara, meskipun itu adalah hal yang
tidak seharusnya dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Sehingga Tuhan akhirnya memberikan berkat bagi mereka. Tuhan mengatakan kepada Musa, tongkatmu pergunakanlah di dekat ada batu, pukullah dan akan mengeluarkan air. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan apa yang diperintahkan Tuhan dilakukan oleh Musa, dan akhirnya bangsa Israel mendapatkan air. Oleh karena itu saudara-saudara, Musa menamakan ayat yang ke-7, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang-orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel sangat melakukan hal yang tidak seharusnya kepada Musa. Mereka terlalu banyak menuntut, meminta boleh, mengharapkan sesuatu yang mereka butuhkan dari Musa sebagai pemimpin mereka boleh. Tetapi mereka tidak seharusnya bersungut-sungut kepada Musa. Dan bahkan mereka sudah memperlakukan hal itu sebagai mencobai Tuhan. Kenapa? Karena Musa dipakai oleh Tuhan untuk memimpin mereka, untuk menyatakan karya Allah bagi mereka. Tapi saudara-saudara, seringkali seperti bangsa Israel, banyak orang juga, atau mungkin tidak banyak, beberapa orang kadang merasa bangga gitu kalau berani kepada pemimpinnya, berani berargumen, berani berbeda pandangan, berani menantang pemimpinnya. Saudara-saudara, berani berargumen itu baik. Artinya alasan-alasan latar belakang diungkapkan sebagai hal yang seharusnya dilakukan. Kemudian beda pendapat, beda pandangan wajar dan baik. Tetapi yang tidak baik adalah ketika punya tendensi atau tujuan yang tidak baik juga. Dan menantang apa? Kalau menantang dalam tanda kutip untuk mendiskusikan mana seharusnya yang harus dipandang lebih baik, itu hal yang baik. Tetapi kalau menantang untuk berani bahkan menjatuhkan, itu yang tidak baik. Masalahnya saudara-saudara, di negara kita ini kan juga ada beberapa orang yang sering kita lihat selalu saja memandang para pemimpin itu tidak benar, tidak baik, salah melulu. Apa ada orang itu yang salah terus atau tidak ada segi baiknya, tidak pernah benar? Kan tidak ada. Jadi kalau orang memandang atau orang mengatakan para pemimpin itu salah terus, nah ini justru malah kita bertanya-tanya, orang ini ada apa? Jangan-jangan seperti bangsa Israel yang terlalu banyak tuntutan kepada para pemimpinnya. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam ayat terakhir bacaan kita dikatakan bahwa Musa kemudian menamai tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini
menunjukkan tidak adanya iman yang mendasari perilaku mereka. Saudara-saudara, Tuhan itu selalu ada. Tuhan dalam bahasa Ibrani Yahweh atau Yehova atau Yehowah itu dari kata hayah, artinya ada. Jadi Yehova, Yahweh, Yehova, Tuhan itu selalu ada. Dia yang dulu ada, dia yang sekarang ada, dia yang nanti besok sampai selama-lamanya ada. Oleh karena itu dia ada di dalam hidup kita. Dia hadir, menyertai dan memberkati hidup kita. Itu Tuhan. Itu juga yang harus kita pegang. Kita harus memegang teguh itu. Itu adalah pengungkapan dan perwujudan iman. Dan saudara-saudara, dalam kehidupan keseharian kita, itu harus nyata sebagai ungkapan bahwa kita mengabdi kepada Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Kita berbakti kepada Tuhan. Maka kehidupan keseharian kita itu juga bagian dari ibadah. Bagian dari kebaktian. Kita melanjutkan ibadah kita di dalam acara ritual atau kerohanian. Kita lanjutkan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai ibadah aktual atau ibadah nyata di dalam kehidupan keseharian kita. Dan saudara-saudara, kalau kita seperti bangsa Israel menemui penderitaan, beban berat, bagaimana sikap kita? Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal bisa kita maknai dalam penderitaan kita. Yang pertama, ketika kita menderita, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat diri kita, introspeksi. Karena kadang penderitaan itu juga karena kesalahan kita. Dan juga saudara-saudara, kadang orang merasakan penderitaan karena cara pandangnya. Satu kejadian bisa dengan cara pandang yang berbeda sehingga dia bisa merasakan itu sebagai penderitaan atau tidak. Saudara, kalau kita di luar misalnya baru jalan, kemudian panas, saat itu misalnya jam 10. Saudara-saudara, seringkali waduh panas. Tapi sekarang banyak yang jam 9, jam 10 itu wah panas, asik. Kenapa? Karena cara pandang yang berbeda. Wah, sekarang panas, asik, bisa mengatasi virus corona, gitu kan. Kalau dulu, wah panas, wah berteduh ya, jam 10 kepanasan sebentar saja merasakan penderitaan. Jadi cara pandang. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga bisa memaknai penderitaan itu sebagai sarana dari Tuhan untuk mendorong kita agar kita lebih dekat dengan Tuhan. Jika kita menderita, kemudian kita melihat diri dan berserah diri kepada Tuhan. Dan kita akan merasakan kekuatan dan kasih Tuhan. Serta kita beroleh jalan keluar darinya. Dan juga saudara-saudara, penderitaan dipakai Tuhan juga untuk menguatkan kita. Dengan penderitaan kita itu kita dilatih untuk semakin kuat atau lebih kuat dari yang kemarin, karena kita akan menghadapi hal di depan kita yang kita tidak tahu tetapi Tuhan tahu.
Oleh karena itu kita maknai bahwa penderitaan itu juga melatih kita agar kita menjadi lebih kuat. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kehidupan kita sehari-hari sebagai ibadah, sebagai kebaktian kita kepada Tuhan itu juga mari kita ungkapkan melalui kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita melakukan, bersikap, berucap, dan berpikiran yang sesuai kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita sendiri semata-mata seperti bangsa Israel. Tetapi kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Karena kita mengabdi dalam kebaktian, kita berbakti kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kita merasakan senantiasa penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, dan kehadiran Tuhan memakai kita menjadi bagian dalam karyanya. Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyegarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar. Berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan lainnya. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara sebagaimana dimuat dalam warta gereja dan media lainnya. Nas dasar persembahan kita dari surat Efesus 5 ayat 20 dan 21 demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian syukur kita dari kidung pelengkap kidung jemaat 146 bait 1 dan 3.
bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas penyertaan dan berkat-Mu. Kami boleh mengadakan kebaktian pada saat ini, meskipun belum berada di satu tempat kebaktian, tetapi Kau perkenankan kami mengadakan secara online atau daring, di mana kami, keluarga-keluarga milik-Mu, mengadakan kebaktian di keluarga. Berkatilah Tuhan agar kami merasakan kehadiran-Mu, merasakan pemeliharaan-Mu atas kami. Dan kami percaya bahwa Engkau bersekutu dengan kami dan mengikat kami semua meskipun tidak dalam satu tempat. Kau ikat dalam kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa setia kepada-Mu di dalam kehidupan keseharian kami yang merupakan ibadah atau kebaktian kami, di mana kami mengabdi dan berbakti kepada-Mu. Bapa di sorga, perkenankanlah pada saat ini kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita. Berkatilah untuk mereka merasakan kehadiran-Mu, merasakan penguatan dari-Mu atas jiwa raga mereka. Dan Engkau juga menguatkan iman dan pengharapan mereka sehingga mereka pun merasakan kehadiran-Mu. Karena Engkau ada beserta mereka. Dan Engkau menolong mereka. Dengan pertolongan-Mu, kesehatannya semakin membaik. Berkatilah saudara-saudara kami yang juga merasakan kelemahan raga karena lanjut usia atau dalam adioswa. Berkatilah Tuhan untuk mereka dikuatkan juga. Untuk mereka merasakan ketentraman dari-Mu karena Engkau hadir. Engkau menyertai dan memberkati mereka. Di sorga kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita karena virus corona. Berkatilah agar mereka juga dikuatkan jiwa raga mereka, dikaruniai kesabaran, ketentraman, dan pemulihan kesehatannya. Berkatilah juga sarana-sarana untuk pemulihan kesehatan mereka. Berkatilah para dokter, perawat, dan saudara-saudara kami yang melayani di garda depan.
yang secara langsung kepada para pasien. Berkatilah untuk dikuatkan jiwa raga juga, karunialah kesehatan kepada mereka. Meskipun sampai sekarang juga relatif banyak saudara-saudara kami, tenaga medis yang harus meninggal dunia karena virus corona. Tapi biarlah saudara-saudara kami yang saat ini melayani boleh juga dikaruniai semangat, kekuatan jiwa raga, dan juga Kau pakai mereka dalam karya-Mu. Berkatilah juga para pemimpin negara kami Tuhan, untuk memimpin bangsa ini yang seringkali juga seperti bangsa Israel banyak tuntutan. Karunialah kesabaran bagi para pemimpin negara kami untuk senantiasa memandang karya-Mu yang agung untuk pemulihan bangsa kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang saat ini juga melayani di bidang sosial, untuk saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan akibat pandemi saat ini. Berkatilah untuk boleh menjadi bagian dalam karya-Mu dalam menolong saudara-saudara kami itu. Berkatilah juga kebaktian-kebaktian yang diadakan baik di GKJ Dayu maupun di gereja-gereja lain, baik secara online maupun offline atau onsite di gedung gereja yang telah melaksanakannya. Berkatilah untuk semua boleh menjadi berkat sebagai pemeliharaan iman bagi umat-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang melayani di daerah-daerah dan juga sampai di tingkat RT. Berkatilah untuk boleh merasakan penyertaan dan berkat-Mu. Demikian juga yang di tingkat pusat, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan juga para pengambil keputusan bagi bangsa kami ini. Semuanya Engkau pakai mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa kami. Bapa di sorga, kami dalam kebaktian ini juga mengumpulkan persembahan. Berkatilah agar persembahan ini menjadi karunia-karunia yang hidup, menjadi bagian dalam karya-Mu melalui GKJ Dayu ini, untuk menjadi berkat bagi sesama, mendatangkan damai sejahtera di bumi ini. Bapa di sorga, doa ini kami serahkan kepadamu. Hanya karena kasih-Mu yang terungkap di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami, yang mengajarkan kami berdoa, dan perkenankanlah kami naikkan sebagai doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan nyanyian pengutusan, Ku Tetap Setia.
Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan kebaktian kita pada saat ini dengan senantiasa setia kepada Tuhan. Kita ungkapkan melalui ibadah atau kebaktian kita sehari-hari di dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa merasakan kehadiran Tuhan, merasakan penyertaan dan berkat-Nya, merasakan senantiasa menjadi bagian dalam karya-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin.